Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang antara pekerjaan dan rumah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada pasangan-pasangan itu yang ketika berpacaran itu kelihatan kompak, kelihatan cocok gitu Pak Paul. Tetapi setelah mereka berumah tangga, menikah, itu malah timbul cekcok gitu tiap-tiap hari atau sering frekuensinya. Ini penyebabnya apa sebenarnya Pak Paul? Ada banyak ya penyebabnya, tapi salah satunya saya kira adalah tanpa mereka sadari terbentang jurang yang makin hari makin melebar di antara mereka. Nah, pertanyaannya, apakah yang menyebabkan munculnya jurang itu? Nah, sudah tentu memang ada lagi ya sejumlah penyebab yang menimbulkan jurang di antara suami dan istri. Tapi salah satu yang umum adalah sebetulnya sesuatu yang sangat bersifat alamiah, yakni kita ini biasanya tuh bekerja di dua lapangan yang berbeda. Nah, tanpa kita sadari, waktu kita itu bekerja di dua tempat yang berbeda, pada akhirnya kita akan juga mengalami perubahan-perubahan. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang berubah. Diri yang lama tidak lagi tersisa terlalu banyak di masa sekarang. Nah, akhirnya muncullah jurang di antara kita. Itu sebabnya kalau kita pernah mendengar keluhan orang yang mengalami masalah dalam pernikahan, mungkin kita pernah mendengar cetusan seperti ini. Dia seperti orang asing sekarang. Saya tidak mengenalnya lagi. Siapakah dia sekarang ini? Kok dia bisa begitu berbeda sekarang? Nah, ini saya kira cetusan yang sah ya. Cetusan yang memang mencerminkan itulah yang terjadi di dalam rumah tangga. Pada akhirnya kedua orang yang menikah itu tanpa disadari mulai berjalan ke arah yang berbeda. Itu karena faktor pekerjaan Pak Paul ya? Salah satu yang terbesar adalah itu Pak Gunawan. Nah, kalau mereka ketika berpacaran itu sudah masing-masing bekerja Pak Paul, apakah dampak seperti itu juga masih bisa dirasakan? Betul, sebab pada akhirnya pekerjaan yang kita lakukan itu tuh memberikan dampak atau mempengaruhi kita. Jadi meskipun kita sudah bekerja masing-masing ya, biasanya kan sebelum kita menikah kita sudah bekerja misalkanlah 5 tahun. Nah, 5 tahun bekerja tidak sama dengan 15 tahun bekerja. Jadi dengan kata lain dampaknya akan lebih kuat dengan berjalannya waktu. Apakah ada perbedaan antara setelah menikah dua-duanya bekerja atau setelah menikah salah satu di rumah, istri di rumah begitu Pak Paul dampaknya ini? Ternyata memang dampaknya tetap sama Ibu Esther, yaitu akan terjadi jurang ya. Sebabnya begini, saya berikan sebuah gambaran. Bukankah seringkali dua orang itu bertemu awalnya ya di tempat yang sama, misalkan mereka berkuliah di perguruan tinggi yang sama, atau beribadah di gereja yang sama, atau melayani di sebuah tempat pelayanan yang sama. Nah, di dalam kesamaan itulah kedua orang ini berkenalan. Sudah tentu, waktu mereka berkenalan di tempat yang sama itu, akan ada banyak kesamaan. Cara berpikir, nilai-nilai hidup, tujuan kita hidup. Nah, itu tuh kesamaan-kesamaan yang mengikat kita berdua. Nah, setelah mereka akhirnya menikah, misalkan yang satu bekerja di luar, yang satu menjaga rumah, tangga, dan mengurus anak-anak. Nah, menjaga anak di rumah adalah sebuah pekerjaan juga. Baik yang bekerja di luar maupun yang bekerja di dalam rumah, pada akhirnya dua-duanya itu akan mengalami bentukan-bentukan dari lingkungannya. Nah, atau kalau kita bandingkan dengan dua orang, suami istri yang dua-dua bekerja di luar rumah, ya sama. Sebab biasanya dua orang itu tidak bekerja dalam lingkungan yang sama. Biasanya dua orang bekerja di lapangan yang berbeda. Nah, dua-dua lapangan pekerjaan itu pada akhirnya akan mempengaruhi kedua individu ini. Sehingga waktu mereka pulang ke rumah, tanpa disadari, sebetulnya mereka perlahan-lahan dibentuk menjadi manusia yang berbeda.
Itu sebabnya mulailah muncul masalah. Komunikasi antara satu sama lain mulai renggang, mulailah timbul kesalahpahaman. Mungkin saja mereka masih mengucapkan bahasa yang sama, tapi pengertiannya sudah mulai berbeda. Pola pikir dalam menyelesaikan masalah juga sudah mulai berbeda. Nah, muncullah konflik-konflik itu. Soalnya kan banyak ibu rumah tangga yang tidak bekerja begitu kadang-kadang merasa, wah kalau saja saya bekerja pasti perbedaan ini lebih bisa dijembatani. Ternyata sama saja Pak Paul ya? Belum tentu. Memang tergantung sekali dengan bidang pekerjaannya. Dan seringkali bukankah ya suami dan istri tidak bekerja di tempat yang sama? Ya, mungkin akan lebih kecil dampaknya kalau suami itu bekerja di dalam rumah Pak Paul ya. Atau di dekat rumah situ, misalnya buka toko atau apa. Nah, sehingga mereka masih tidak terpengaruh oleh lingkungan pekerjaan yang luas gitu. Betul sekali Pak Gunawan, dan saya kira fenomena yang Pak Gunawan baru saja angkat sedikit banyak menjelaskan kenapa dulu kala memang rumah tangga itu tuh relatif lebih harmonis. Karena perbedaan-perbedaan juga lebih diredam. Sebab dulu kala itulah gaya hidup kebanyakan kita. Misalkan dua-dua bertani, dua-dua bekerja di ladang. Atau satu bekerja di rumah, menjaga anak dan sebagainya, tapi satu ada toko. Tapi tokonya dalam rumah juga atau dekat rumah. Atau ada yang buka bengkel. Suami istri sama-sama membantu dan sebagainya. Nah, dalam kesamaan itu ya kedua-duanya memang akhirnya lebih banyak menemukan kesamaan pula. Ya Pak Paul, kalau begitu kita kan harus memikirkan bagaimana cara membuat sesekecil mungkin dampak itu Pak Paul. Supaya jangan menggoyahkan sendi-sendi rumah tangga ini. Nah, hal-hal apa yang harus diperhatikan Pak? Yang pertama adalah kita mesti menyadari dampak pekerjaan itu pada diri kita. Sebab setiap pekerjaan mempunyai keunikan yang akan memberi dampak pada diri kita. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak pagi sampai malam itu akan dibentuk oleh pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Misalkan dia harus berbicara dengan gaya anak-anak. Dan kita tahu berbicara dengan gaya anak-anak adalah berbicara tidak langsung. Dia harus bujuk-bujuk anak untuk makan, ya. Misal anak-anak baru umur 1,5 tahun, kita kadang-kadang harus mengalihkan perhatian si anak, sehingga mulutnya nanti terbuka, kita masukkan sesendok makanan. Nah, hal-hal kecil seperti itu tuh tanpa disadari akan membentuk pola bicara si ibu. Perlahan-lahan, dia pun kalau berbicara, mengembangkan gaya tidak langsung pula. Sebab bagi seorang ibu yang mengurus anak dari pagi sampai malam, akhirnya yang penting bukanlah hasil, tapi proses. Pagi sampai malam dia tidak langsung melihat anak itu dikasih makan, tiba-tiba menjadi besar. Tidak. Jadi nilai-nilainya mulai berubah pula. Mungkin sebelum itu dia adalah seorang pekerja yang sangat menekankan hasil akhir. Tapi sekarang di rumah dia mengurus anak. Yang penting bukan lagi hasil akhir, tapi prosesnya itu sendiri. Dan gaya bahasanya juga tidak lagi terlalu langsung. Nah, misalkan suaminya bekerja di tempat yang berbeda, di mana ada hierarki, di mana kalau ada apa-apa, dicoba diselesaikan se-efisien mungkin, bicara selangsung mungkin. Nah, waktu dia pulang, bertahun-tahun kemudian setelah menikah, berbicara dengan istrinya bicaranya tidak langsung, si suami akan terganggu. Dan suaminya akan berkata, kenapa kok kamu ngomongnya muter-muter? Kalau ngomong to the point, apa tuh yang ingin kamu sampaikan? Nah, si istri merasa juga diserang, akhirnya muncullah konflik. Atau misalkan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang menuntut kita untuk menghitung dengan sedetail-detailnya. Mungkin saja sebelumnya kita tidak seperti itu, tapi karena kita bekerja misalkan sebagai seorang akuntan, kita dituntut ya menghitung sedetail-detailnya dan kita mempertanggungjawabkan ya laporan itu. Nah, kita tanpa disadari mulailah menjadi seseorang yang sangat detail dan berhati-hati. Kita mengecek lagi. Sehingga di rumah pun begitu. Kalau mau mengambil keputusan, kita akan mengulang lagi, mengecek lagi. Pasangan kita bisa akhirnya jengkel dan berkata, kok kamu nggak maju-maju dari tadi mengambil keputusan kok? Mempertimbangkan lagi. Kapan tindakan langsungnya? Nah, kita jadinya mesti menyadari dampak pekerjaan pada diri kita. Sebab kita hidup dalam pekerjaan itu. Dan kita melakukan pekerjaan itu. Dan perlahan-lahan jiwa pekerjaan itu mulai pindah masuk ke dalam diri kita pula.
Atau mungkin sebaliknya Pak Paul ya, misalnya orang yang bekerja sebagai sales gitu ya, penjual yang sepanjang hari harus banyak berbicara, ataupun ya profesi-profesi yang banyak berbicara, pendekatan kepada orang kan pulang mungkin sudah capek ya, nggak mau bicara, sementara istri mengatakan, loh ini dia bicara kepada banyak orang kok, kepada saya tidak mau bicara lagi. Betul, itu bisa terjadi ya, sebab memang sudah capek bicara di luar, jadi di rumah dia tidak ingin lagi berbicara. Dan kata lain memang ada pengaruhnya pekerjaan ini terhadap dirinya, baik itu pengaruh dia menjadi sangat sama, atau pengaruh dia ingin lepas dari situasi pekerjaannya, sehingga tetap dia menjadi seseorang yang berbeda di situ. Mungkin sekali sebelum dia bekerja, dulunya dia senang berbincang-bincang dengan pasangannya, sering ngobrol ngalor ngidul, tapi sekarang tidak ada lagi energi untuk ngobrol ngalor ngidul, sehingga yang dia inginkan begitu sampai di rumah adalah tidak berbicara sama sekali dengan pasangannya. Ya, Bapak katakan itu sudah disadari Pak Paul ya. Tetapi tindakan konkret apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri itu Bapak? Nah, kita juga mesti ini Pak Gunawan, menyadari juga bahwa bukan saja pekerjaan itu tuh memberi dampak kepada kita, tapi lingkungan atau teman-teman mitra kerja kita juga memberi dampak kepada kita. Nanti ini akan sangat berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Pekerjaan tertentu itu menarik tipe-tipe orang tertentu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tadi misalkan saya berikan contoh, yang menuntut orang untuk hati-hati. Nah, akhirnya yang bekerja dalam pekerjaan itu orang-orang yang memang berorientasi pada detail dan sangat berhati-hati dengan jumlah, dengan angka. Nah, bayangkan kalau di satu perusahaan itu semuanya seperti itu, berhati-hati. Berarti masing-masing saling mengasah menjadi orang yang lebih berhati-hati. Atau satu perusahaan penuh dengan tipe-tipe entrepreneur yang berani mengambil risiko. Kumpul misalnya 10 orang dengan jiwa yang sama. Mereka berkumpul 5 tahun. 5 tahun kemudian kemungkinan besar mereka akan lebih berani, lebih bersifat entrepreneur dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Karena masing-masing teman itu akan saling mengasah. Sebab itulah yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Itu sebabnya kita juga mesti menyadari bahwa iya ya, lingkungan akan membuat kita juga berubah. Cara bicara kita akhirnya lebih segelombang dengan teman-teman di tempat pekerjaan. Kita membicarakan dengan konsep pikir yang sama ya, titik berangkat kita sama, sehingga komunikasi juga lebih lancar. Nah, waktu kita pulang ke rumah, kita berbicara dengan pasangan kita, kita menemukan betapa sulitnya mentransmisikan, memindahkan berita ini, pengertian ini kepada pasangan kita. Kok dia nggak mengerti? Betul sekali, karena memang konsep atau pola pikirnya tidak sama dengan rekan-rekan kerja kita. Nah, jadi langsung kita sekarang menyadari ya, bahwa ternyata kita sudah mulai berubah. Dibentuk oleh pekerjaan dan mitra dalam kerja kita itu. Jadi kita harus sadari semua dampak itu. Dan yang kedua adalah kita mesti menemukan cara bagaimana berbicara atau berkomunikasi dengan pasangan kita. Ya, hal itu mungkin lebih diperparah Pak Paul ya. Zaman sekarang ini kan sekalipun kita di rumah, itu masih juga disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Jadi seolah-olah rumah itu menjadi kantor cabangnya tempat kita kerja gitu Pak. Nah ini makin sulit orang melepaskan diri dari pengaruh itu loh Pak. Betul sekali, bukankah ini sering terjadi? Misalkan si suami sudah di rumah, tapi tetap di meja kerjanya, di dalam kamar. Istri akan tidur mengajaknya bicara. Suaminya berkata, maaf ya jangan ganggu dulu, saya lagi sibuk. Jadi memang itu adalah kantor di rumah, betul-betul. Benar-benar itu menjadi 24 jam. Nah, misalkan dia di tempat pekerjaannya bicara dengan rekannya, langsung memberikan instruksi atau apa. Kalau dia tidak hati-hati di rumah pun, berbicara dengan pasangannya, dia menggunakan nada dan gaya instruksi. Coba kamu tolong ini kan, coba kamu ini kan. Atau ini nggak beres, kamu panggil ini. Pasangannya di rumah kan terkejut dan jengkel. Memangnya saya stafmu. Saya bukan stafmu, saya tidak mau disuruh-suruh begitu. Nah, pasangannya yang satu berkata, apa salahnya menyuruh seperti itu? Kan supaya beres kerjaannya. Tapi yang dia tidak sadari adalah nada bicaranya
dia sudah mengadopsi nada bicara di kantor sewaktu dia sedang memberikan instruksi kepada bawahannya. Nah, jadi akhirnya muncullah konflik-konflik seperti itu. Jadi bisa terbayangkan rasanya sekarang kalau setelah sekian lama itu pasangan-pasangan yang hidup dalam pola yang seperti ini akhirnya sampai kepada kesimpulan, wah komunikasi kami sudah nggak nyambung begitu Pak Paul ya, ataupun sudah tidak cocok lagi, terlalu banyak perbedaan. Padahal sebenarnya karena hal ini nih ya, belum tentu karena memang kepribadian yang berbeda atau bagaimana ya. Betul, dan belum tentu memang karena ada masalah yang besar. Tidak ada. Dan bukankah ini yang sering kali terjadi dalam rumah tangga kita? Kalau kita cari-cari, nggak ketemu masalah apa ya, besarnya apa masalahnya, nggak ketemu sebetulnya. Dan memang tidak ada. Dan yang terjadi sebetulnya adalah tanpa disadari kita itu tuh makin terbelah, kita makin hidup di dua dunia yang berbeda, yang menuntut kita berpola pikir berbeda dan bergaya komunikasi berbeda pula. Jadi memang tidak ada masalah yang serius sebetulnya, hanyalah karena perbedaan ini. Nah, yang terjadi kan biasanya kemudian pasangan yang bekerja di luar itu ataupun yang memang katakanlah biasa memerintah ataupun yang memang biasa disiplin, secara sadar tidak sadar begitu seperti menuntut pasangannya untuk menyesuaikan begitu Pak ya. Nah, ini bagaimana? Betul sekali. Itu seringkali yang terjadi Bu Esther. Jadi misalkan dia itu harus disiplin, benar-benar di tempat pekerjaan itu hidup dengan jarum jam. Jam apa, jam berapa ngapain, jam berapa ngapain, setiap menit harus dipakai. Karena itulah yang dituntut dalam pekerjaannya. Sampai disadari nilai-nilai hidupnya dan cara berpikirnya berubah pula. Seperti itu juga lah dia. Waktu dia di rumah melihat, kok ini barang yang harusnya di sini tapi ada di situ. Kenapa ini kok dikerjakannya diulang-ulang? Kenapa nggak panggil orang? Kenapa nggak panggil ini dan itu dan sebagainya? Dia akan mengeluh. Dan dia akan berkata, kenapa kamu kok tidak kerjakan itu? Nah, yang di rumah langsung jadinya tersinggung dan marah. Yang memberitahukan juga marah. Sebab yang memberitahukan berkata, saya kan berniat baik. Saya ingin menolong kamu. Menjadikan tempat ini lebih mudah diatur. Menjadikan cara kerja kamu lebih efisien. Sehingga lebih produktif. Tapi yang di rumah berkata, saya tidak perlu produktif. Di rumah dari kemarin sampai sekarang dan besok akan terus sama. Anak 3 hari tetap kecil badannya ya hampir sama. Makannya ya hampir sama. Dan sebagainya. Jadi dia akan sangat-sangat tidak nyaman diberikan tenggat-tenggat seperti itu. Tetapi itu kan semacam perang pengaruh gitu Pak Paul ya. Kalau si suami itu dominan, apa si istri itu tidak lalu terpengaruh juga dengan pola kehidupan si suami ya? Atau sebaliknya? Biasanya memang akan ada ya, saling mempengaruhi. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi biasanya tuh masing-masing tuh ya berusaha lah untuk bisa menyesuaikan. Misalkan, karena suaminya sangat efisien dan meminta dia untuk se-efisien itu, perlahan ya dia juga akan mencoba untuk mengikuti irama suaminya. Dan sebaliknya juga bisa. Namun satu hal yang ingin saya tawarkan di sini adalah, yang kita harus targetkan bukan kita berubah. Yang kita harus targetkan bukannya kita berubah seperti yang diharapkan oleh di luar ya, oleh pekerjaan kita itu. Jangan. Saya justru mau menawarkan satu solusi, yaitu kita kembali kepada gaya hidup semula. Gaya komunikasi semula. Jadi benar-benar kalau sampai kita saling menyesuaikan diri, itu bonus. Itu bonus. Tapi yang kita tuntut sebetulnya janganlah perubahan itu. Tapi yang kita harus tekankan adalah, sewaktu di rumah, kita mencoba untuk menanggalkan baju-baju kerja kita. Cara-cara kerja kita, itu kita tanggalkan. Kita benar-benar kembali menggunakan pola komunikasi yang dulu yang pernah kita kenal. Nah itu yang sulit Pak Paul, karena orang itu akan merasa dia menjadi dua pribadi yang berbeda gitu Pak Paul. Sebenarnya memang menurut saya seseorang harus membelah dirinya. Sebab kalau dia tidak membelah dirinya, malah menuntut pasangannya untuk menjadi seperti dia, saya takut kok yang akan terjadi kebalikannya. Justru akhirnya sering berkelahi dan bukannya terjalin jembatan, malahan mereka membakar jembatan di antara mereka itu. Tapi kalau menggunakan pola lama atau gaya yang lama kan kadang-kadang buat yang sudah
merasa lebih maju gitu Pak. Jadi seperti sebuah kemunduran, rasanya nggak rela juga gitu, harus seperti satu langkah ke belakang gitu Pak. Tapi bukankah Bu Esther ya, yang menyatukan kita berdua pada awalnya, bukankah gaya bicara yang lama itu? Bukankah gaya bicara yang lama itulah yang telah menyatukan kedua hati kita? Sebagai contoh ya, bukankah pada waktu kita masih berpacaran, kita bisa berbicara ngalur ngidul berjam-jam? Kenapakah setelah menikah tidak bisa lagi? Tidak efisien Pak. Karena tidak efisien. Dan kita langsung menganggap itu tuh buang waktu. Tidak ada tujuannya. Mana buahnya tuh? Ngobrol-ngobrol begini, mana tuh hasilnya? Buahnya apa tuh? Nah, waktu kita mulai berpikir begitu, yakinlah bahwa kita sebetulnya telah dibentuk dan telah menerima, telah menyerap jiwa pekerjaan kita itu yang kita serap dari luar tadi itu. Dan kita sekarang menuntut pasangan kita untuk menjadi seperti kita yang telah dibentuk oleh pekerjaan kita. Nah, menurut saya kalau dua-dua berprinsip seperti itu, tabrakanlah yang akan terjadi setiap hari di rumah. Jadi saya kira dua-dua harus berusaha menanggalkan baju kerjanya. Dua-dua. Kemudian mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan cara-cara yang lama, yang biasa itu. Ya, tapi mungkin lebih mudah itu dilakukan kalau kita mempertahankan pola yang lama ketika berpacaran itu dan membiarkan pola yang baru itu hanya di tempat kerja gitu Pak. Daripada kembali lagi ke lama itu agak sulit ya Pak. Ya, jadi dengan kata lain, begitu kita pulang ke rumah, kita benar-benar harus menyadari ya bahwa sekarang kita bukan lagi di teritori kerja ini. Saya harus memperlakukan keluarga saya, ya orang-orang di rumah saya dengan berbeda. Ini dirasakan pula oleh anak soalnya, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Berapa banyak anak-anak yang menderita akibat perlakuan orang tua yang menuntut mereka hidup seperti orang tua mereka di tempat pekerjaan. Kalau di tempat pekerjaan mereka dituntut hidup berdisiplin, mereka menuntut anak-anak juga hidup berdisiplin tinggi. Kalau mereka dituntut hidup tanpa salah, karena pekerjaan mereka menuntut kesempurnaan, di rumah pun mereka mewajibkan pasangan dan anak-anak hidup tanpa salah, sempurna sekali. Kasihan. Jadi kita benar-benar di rumah harus menanggalkan baju kerja kita. Jadilah diri yang semula itu. Jadilah diri yang dikenal oleh pasangan kita. Dan jangan perlakukan anak kita atau pasangan kita sebagai rekan kerja atau staf bawahan kita. Nah, tadi Pak Gunawan juga sudah sempat memunculkan tentang yang punya usaha di rumah, Pak ya. Nah, ini gimana nih? Apakah bisa ada satu tips yang lebih konkret? Karena kan itu susah juga gitu ya. Misalkan ada kantor yang di rumah yang hanya beda pintu, itu sudah rumah, balik sini kantor. Kan untuk memisahkan peran ini ataupun gaya sehari-harinya begitu Pak. Nah, itu memang bisa terjadi dua arah ya, yaitu gaya bicara di rumah dibawa ke kantor karena terlalu dekat itu. Bisa memang. Tapi seenggak-enggaknya memang saya harus akui kalau bekerja dalam letak geografis yang berdekatan dan seringnya terjadi ya komunikasi pada waktu bekerja, perbedaan itu akan mengecil. Jurang itu memang akan mengecil. Tapi ada tapi nih. Orang yang bekerja, suami istri yang bekerja dalam satu perusahaan itu juga punya masalahnya tersendiri. Yaitu masalah di tempat pekerjaan dicampurkan dengan masalah di rumah. Masalah di rumah dicampurkan dengan masalah pekerjaan. Kalau kita lagi jengkel dengan pasangan kita di rumah karena dia kok sepertinya egois, kita bawa ke tempat pekerjaan, kita anggap dia juga sama egois. Di rumah kita menganggap pasangan kita kok pandangannya kurang luas. Di tempat pekerjaan kita juga tuduh dia, wawasan kamu kok sempit. Jadi akhirnya tercampur-campur. Jadi ya bekerja dalam satu perusahaan yang sama seringkali juga mempunyai masalahnya tersendiri. Yang satu merasa saya kepala keluarga, tapi di tempat pekerjaan pasangannya berkata, saya kepala perusahaan sebab saya lebih tahu perusahaan ini daripada kamu. Tengkar lagi nanti. Jadi memang sih sebisanya menurut saya tidak bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Tidak bisa dihindari kebanyakan kita akan bekerja di dua tempat yang berbeda, itu tidak apa-apa. Yang penting waktu di rumah, tanggalkan jubah kerja. Jadilah diri yang semula. Ya, kadang-kadang memang sekalipun di perusahaan yang sama, itu biasanya pihak perusahaan akan memisahkan mereka dalam departemen yang berbeda, Pak Paul.
Ya, betul sekali. Mungkin perusahaan juga menyadari ini ada potensi konflik atau apa ya, mencampur baurkan rumah dengan pekerjaan. Ya, memang yang sulit lagi itu Pak Paul, kalau orang ini lalu punya kegiatan misalnya di pelayanan di gereja, dia harus mengubah pula caranya berkomunikasi. Ini suatu bentuk komunikasi yang berbeda lagi Pak Paul. Dalam pelayanan harus lebih sabar ya. Tidak bisa diterapkan yang di pekerjaan tidak cocok, yang di rumah pun tidak cocok di situ. Nah ini betul. Jadi lebih sulit loh Bapak sebenarnya. Betul. Tapi ya saya kira sebisanya aslinya kita itu tuh, kalau memang aslinya kita itu asli yang baik, yang sehat ya, kita pertahankan. Kecuali aslinya kita itu tuh memang buruk ya, kita sering mengumpat, dikit-dikit marah, ngamuk. Nah asli yang itu yang harus dibuang. Tapi kalau aslinya kita baik, ya itu yang kita pertahankan. Ya mungkin perlu sikap yang lebih rileks gitu kalau sudah di rumah itu Bapak. Jadi tidak tegang seperti di perusahaan atau membawa ketegangan itu ke dalam rumah gitu. Betul sekali. Kita mesti menyadari semua ini sebab kita sudah melihat ya betapa banyaknya korban berjatuhan. Akibat apa? Tidak bisa memisahkan pekerjaan dan rumah tangganya. Ya, dan ada banyak orang itu yang kehilangan gairah ketika di rumah. Karena di kantor dia atau di tempat kerja, dia sudah tersalurkan kegairahannya itu Pak Paul. Itu memang seperti itu. Betul, ada orang-orang tertentu memang dalam daftar prioritasnya pekerjaan itu menempati tempat teratas ya. Paling berharga, paling penting buat dia. Dan keluarga dinomor duakan. Nah menurut saya itu keliru ya. Kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Terus kita memang harus memperhatikan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Nah, baru setelah itu adalah pekerjaan. Ya, dan ini bagaimana firman Tuhan berbicara untuk hal ini, Pak? Saya akan ambil dari Lukas 6 ayat 38, ayat yang sangat pendek, berkata, berilah dan kamu akan diberi. Coba kita praktekkan firman Tuhan ini. Sewaktu di rumah, berilah. Artinya apa? Berilah diri kita yang asli. Tanggalkanlah jubah pekerjaan kita. Kita mengalah. Kita jangan nuntut pasangan menjadi seperti kita. Oh tidak, kita mengalah. Kalau dua-dua mengalah, dua-dua menanggalkan jubahnya masing-masing, maka dua-dua itu akan menerima. Ya, maka firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Nah, orang yang banyak memberi, dia akan lebih banyak juga menerima. Ya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih Bu Esther untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang antara pekerjaan dan rumah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.